Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari penampakan di rumah kosong sampai ke penampakan di rumah sakit jiwa. Berikut adalah 5 penampakan hantu Jepang yang paling mengerikan. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kelima, hantu di rumah kosong. Cerita di sini ada semacam urban explorer sedang mengeksplorasi rumah kosong. Salah satu dari mereka bilang bahwa ini nih tempatnya. Nah, gue berasumsi bahwa orang itu udah tahu rumor mengenai tempat ini dan mungkin juga udah pernah ke tempat ini sebelumnya. Dia juga bilang bahwa kok kayaknya ada beberapa barang yang beda ya. Ada yang tadinya nggak ada jadi ada. Terus yang tadinya ada, yang seharusnya ada tuh jadi nggak ada. Yang lain cuman kayak Oke, gitu. Setelah mereka explore, semuanya baik-baik aja tuh. Tapi pas mereka cek videonya, mereka sadar bahwa ada penampakan yang tadinya ada. Terus pas kameranya bergeser, itu penampakannya jadi nggak ada. Perhatikan baik-baik. Wah, なんか意外と新しいね。ね、綺麗ですよね。綺麗綺麗。よし。奥って大体一緒かな。うわ、洗濯物なんじゃん。え？洗濯物干してあんじゃん。お茶ありますよ。あ、本当だ。なんか綺麗だ。お茶新しいな。先輩飲みます？誰か住んでんじゃん。マジで？うん。どうする？来たら。いや、怖いやなそれ。怖いとかじゃなくて。怖い怖い怖い。行きましょう。次。Gak kelihatan, gue slow motion ya, sambil gue jelasin juga. Pas di sini si cowok ini kan lagi ngomong dan akhirnya disorot sama kamera. Perhatikan baik-baik apa yang ada di belakang cowok tersebut. Lo mungkin berpikiran bahwa itu adalah baju yang digantung. Padahal ya, itu adalah penampakan dari wanita yang kayaknya digantung terbalik begitu. Pas kamera menyorot ke tempat lain dan kembali lagi ke cowok ini, tahu-tahu wanita yang digantung di belakang itu menghilang. Keempat, panggilan misterius. Ini seru nih. Jadi ini ada beberapa anak muda mau ngeprank telepon umum yang bentuknya kayak box begitu. Nah, mereka tuh mau ngeprank nelponin telepon umum menggunakan HP-nya. Pas ada orang lewat. Otomatis kan orang yang melewati telepon umum ini ada yang kaget, ada yang ngangkat, bahkan ada yang langsung kabur. Nah, gak lama di dalam box telepon umum itu tahu-tahu muncul orang berpakaian serba hitam sedang menggunakan telepon umum box itu. Kan kalau sedang digunakan berarti si anak muda yang ngeprank ini gak bisa nelpon ke telepon umumnya kan? Ya udah deh, mereka nunggu aja. Pas mereka lagi nunggu, tahu-tahu telepon yang mereka gunakan untuk miss call telepon umum itu berbunyi dan orang yang berpakaian hitam yang tadinya ada di telepon umum itu menghilang. Gak lama telepon umumnya tuh berbunyi sendiri. Padahal si anak muda ini lagi gak ngeprank, lagi gak telepon ini tuh gak lagi nelfonin ini. Cuman tahu-tahu telepon umumnya tuh bunyi sendiri. Si anak muda yang lagi ngeprank ini nyamperin deh telepon umumnya. Dia angkat dan perhatikan apa yang terjadi. Pas si anak muda lagi ngangkat telepon, lagi hello, lagi moshi-moshi, tahu-tahu muncul wajah di pinggiran box telepon. Si kameramen sadar bahwa si wajah ini itu nengok ke arah dia dan si kameramen langsung kabur. Nah ini nih, prankster yang kena prank sama hantu. Serem juga sih mukanya kalau dilihat-lihat, tahu-tahu muncul di kaca kayak gitu. What the hell? Ketiga, ritual pemanggilan hantu. Untuk ketiga ini sebenarnya bukanlah penampakan video, melainkan penampakan foto akibat dari ritual pemanggilan hantu. So ada semacam ritual pemanggilan hantu yang sederhana banget yang
Saking sederhananya itu lo bisa kalian coba di rumah. Well, gue bahkan menantang kalian untuk mencoba ritual ini. Caranya gampang banget, lo hanya memerlukan handphone dan juga kamar lo. Entah itu kamar tempat tidur, kamar kosan, kamar apartemen, kamar hotel. Pokoknya lo mesti punya kamar dan juga handphone lo. Caranya gampang banget nih, pas tengah malam lo ambil HP lo terus nyalain kamera dan lo berdiri di tengah ruangan lo. Lo buka kameranya terus nyalain kamera belakang ya, kamera yang di sini biasa, kamera belakang. Lo arahkan begini and then berputar searah jarum jam sebanyak 3 kali. Sambil menutup mata lo. Kalau udah, save videonya. Selanjutnya nih, sekarang nyalain kamera depan ya, front facing kamera ya, bisa dibilang kamera depan ini. Terus lagi kayak begini ya, hadapin kamera ke muka lo, terus tekan tombol record dan sekarang berputar sebanyak 3 kali melawan arah jarum jam. Sambil juga menutup mata lo. Kalau udah, save videonya. Sekarang nih lo keluar dari kamar lo, terus tonton videonya. Kalau ternyata di videonya itu lo menangkap penampakan, well, lo berhasil dan artinya di kamar lo itu ada penampakan. Kalau ternyata di video lo itu tidak menangkap penampakan, ya berarti kamar lo aman, tidak ada hantu di kamar lo. Ritual ini sebenarnya berasal dari Jepang. Nah, salah satu cerita, pernah ada satu orang Jepang gitu yang nyobain ini di kamar kosannya, sendirian. Terus pas dicoba, dilihat videonya dan ternyata gak ada hasilnya. Dia langsung post selfie gitu ke temennya bahwa dia berhasil nyobain nih dan gak ada hasilnya men, alah ritualnya palsu. Dia bilang begitu sambil menunjukkan selfie-nya kayak yeah gue berhasil gitulah gayanya. And then pas diteliti lagi ternyata di selfie-nya yang lagi selebrasi itu di balik lemarinya ada yang berusaha ngintip. Padahal si cowok Jepang ini itu tinggal sendirian di kosannya. Gua Alvin Hux dan Son of Death udah pernah mencoba ritual ini di sekolah tua yang terbuang dan cek aja videonya. Linknya ada di deskripsi. 2. Jangan mematikan lampu. So, cerita dari video ini tuh simple banget. Diceritakan di sini ada semacam sebuah sekumpulan orang yang suka berburu hantu gitu. Terus mereka diundang ke salah satu rumah temennya yang katanya tuh berhantu. Biasanya kan ya kalau kita baru masuk ke rumah yang kosong, yang orangnya lagi pergi, lampunya itu mati. Nah, pas mereka masuk ke rumah, lampunya mati dong. Nah, yaudah mereka nyalain dan kayaknya nih pas lampunya mati, itu ada sesuatu. Tapi pas lampunya dinyalain, kok sesuatunya hilang. Kalau masih belum paham, perhatikan video ini baik-baik. Seperti yang lo lihat di video ini nih, ini gue edit, gue slow motion sedemikian rupa ya. Lo bisa ngelihat di sini tuh kayak ada wanita yang sedang duduk di ruangan sebelah. Lalu pas lampunya nyala, tahu-tahu wanita yang duduk di ruangan sebelah itu mendadak menghilang. Bisa jadi ini adalah wujud penunggu dari rumah ini. Yang menariknya adalah kejadian itu sebenarnya sering banget terjadi di kehidupan kita, kehidupan nyata. Contoh nih ya, pas lo lagi di kosan atau di apartemen sendirian tengah malam terus lo kebelet pipis, lo keluar kamar dong dan on the way menuju kamar mandi. Nah itu kan gelap tuh. Biasanya pas gelap itu lo bakalan ngelihat bayangan putih-putih gitu duduk di sofa atau berdiri di pojok tembok ruangan. Tapi dia nggak muncul secara terang-terangan di depan lo, dia kayak muncul di ujung mata. Tapi pas lo nyalain lampunya, tau-tau wujudnya hilang. Pernah kan kayak gitu? Pertama, hantu di rumah sakit. Ini video lama banget ya sebenarnya dan benar-benar legend banget karena penampakannya tuh jelas banget. Kali ini ada reporter yang meliput suatu rumah sakit jiwa yang dikabarkan angker. Nah, sebelum reporter ini masuk mengeksplorasi rumah sakit jiwa, si reporter itu menginterview orang-orang yang katanya mempunyai bukti nyata berupa foto penampakan di rumah sakit jiwa ini. Singkat cerita ya, orang pertama bilang bahwa pas dia lagi eksplor di sana, dia menangkap bayangan putih-putih. Orang kedua bilang bahwa pas dia lagi disuruh menginspeksi rutin bangunan, tahu-tahu dia terjatuh karena ada yang mendorongnya, sampai-sampai dia terluka gitulah. Sekarang nih si reporter yang masuk ke sana beserta dengan krunya. Pas di tengah perjalanan, si reporter itu mendadak teriak karena dia melihat sesuatu. Perhatikan baik-baik.
Pas reporter ini jatuh gitu, kru yang lain kan pada bantu bangunin si cewek ini dong ya. Dan pas itu juga mereka mendengar kayak ada suara di ujung lorong. Mereka berasumsi bahwa ada orang lain selain mereka di situ. Mereka coba ikutin suara itu ke lorong dan akhirnya mereka sampai ke tempat di mana di temboknya tuh di sebelah kirinya ada cermin, sedangkan di sebelah kanannya tuh kayaknya ada lift deh. Ini bakalan jump scare banget ya, so persiapkan diri lo baik-baik. Kalau masih belum paham juga, ini gue slow motion sambil gue jelasin ya. Jadi pas mereka melihat ke arah cermin yang ada di sebelah kiri, tembok kiri ini, di pantulan yang ada di kanan itu kayak ada sekumpulan dokter lagi, I don't know, lagi di dalam ruangan begitulah. Nah si kameramennya tuh kayak melihat kiri, melihat kanan, melihat kiri, melihat kanan, kayak kok begini, kok bingung gitu. Pas si kameramen lagi bingung, tahu-tahu ada suster yang bawain mereka bayi. Perhatikan sekali lagi ya. Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Gue gak menjamin bahwa semua penampakan hantu Jepang ini adalah real. Tapi menurut gue, video-video penampakan hantu Jepang tadi tuh cukup mengerikan, cukup membuat suasana malam kalian menjadi lebih mencekam, dan cukup menarik juga untuk menjadi teman tidur kalian. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Weng HD karena nanti nih di 1 juta subscriber bakalan ada hal yang menarik banget dari Mbak Dini. Terakhir, nama gue Weng dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Goodbye.